Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah kita membahas tentang operasi hitung bilangan bulat yaitu penjumlahan dan pengurangan, hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung perkalian dan pembagian ya. Operasi hitung perkalian dan pembagian. Apa yang disebut dengan perkalian? Ya, secara sederhananya perkalian adalah penjumlahan yang berulang ya. Penjumlahan yang berulang. Kalau semisal Pak Latif ada contoh ya, 3 kali 2. 3 kali 2 itu artinya 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 3 kali ya. 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 sama dengan 6 ya. Contoh lagi 6 kali 4. Nah, 6 kali 4 berarti 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sebanyak 6 kali ya. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sebanyak 6 kali sama dengan 24 ya. Jadi perkalian adalah penjumlahan yang berulang ya. Untuk menyelesaikan operasi hitung perkalian bilangan bulat, ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan ya. Ada aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang perlu kalian perhatikan. Semisal positif ya, dikali positif itu hasilnya positif. Negatif kali negatif itu hasilnya negatif. Nah, bagaimana kalau kemudian negatif kali positif atau positif kali negatif itu bagaimana? Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Coba perhatikan. Aturan untuk pengerjaan perkalian ketika ada soal ya, positif kali positif itu hasilnya positif. Kemudian negatif kali negatif itu hasilnya adalah positif. Jadi tandanya sama-sama positif atau tandanya sama-sama negatif itu hasilnya adalah positif. Kemudian positif kali negatif itu hasilnya negatif ya. Kemudian negatif kali positif itu hasilnya adalah negatif. Nah, inilah ketentuan yang perlu kalian tahu, perlu kalian pahami ya. Bahwa kalau tandanya sama, saya tulis di sini, jika tandanya sama, maka hasilnya nanti positif. Perkalian itu jika mempunyai tanda yang sama, maka hasilnya positif. Namun apabila tandanya berbeda, yang satunya positif dan satunya negatif, maka ya kalau beda, maka nanti hasilnya adalah negatif. Ya. Contoh, saya langsung masuk contoh. Misal Pak Latif punya angka 6 kali 3. 6-nya positif, 3-nya positif, maka hasilnya adalah positif 18. 6 kali 3 18. Kemudian negatif 6 kali negatif 3 sama-sama negatif. Kalau tandanya sama, nanti hasilnya adalah 6 kali 3 18. Karena dia sama-sama negatif, maka hasilnya positif. Oke, lanjut untuk tanda yang beda. Tanda yang beda, 6 positif kali ya, 3-nya adalah negatif. 6 kali negatif 3, karena tandanya beda, maka hasilnya negatif 18. Selanjutnya ya, negatif 6, contoh yang paling bawah, kali positif 3, maka hasilnya adalah negatif 18. Jadi kalau tandanya sama, anak-anak yang perlu kalian ingat, kalau tandanya sama, baik itu positif atau negatif, maka hasilnya nanti positif. Tapi kalau tandanya beda, maka nanti hasilnya negatif. Kalau kalian supaya ingat ya, anggap saja positif itu adalah kebenaran, negatif itu adalah hal yang salah ya. Kebenaran dikatakan benar, benar. Kebenaran dikatakan benar, itu benar ya. Kemudian kesalahan dikatakan salah, benar. Kalau ada kesalahan dikatakan salah, itu benar ya.
Kemudian kebenaran dikatakan salah, benar apa tidak? Salah, negatif, ya. Kemudian kesalahan dikatakan benar, itu salah, negatif, ya. Untuk itu sekedar untuk mengingat saja. Kalau konsepnya seperti ini, jadi positif kali positif sama dengan positif. Kalau tandanya sama itu positif, kalau tandanya beda itu adalah negatif. Itu untuk perkalian. Saya kira tidak ada masalah ya untuk perkalian. Kita sekarang masuk ke pembagian. Pembagian bilangan bulat. Untuk pembagian bilangan bulat, ya, pembagian. Untuk pembagian bilangan bulat ini sama dengan perkalian bilangan bulat. Jika bilangan positif dibagi positif, itu hasilnya adalah positif, sama persis. Negatif bagi negatif sama dengan negatif. Kemudian positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Untuk yang kedua, negatif bagi negatif sama dengan positif. Kemudian negatif dibagi positif sama dengan negatif. Jika tandanya sama untuk pembagian, maka hasilnya nanti positif. Dan jika tandanya beda, maka hasilnya negatif. Kita masuk ke contoh soal. Contoh, kita bagi 18 positif dibagi 3 positif, maka hasilnya positif, yaitu 6. 18 bagi 3 sama dengan 6. Kemudian negatif 18 dibagi negatif 3, maka hasilnya adalah positif 6. Sama ya. Kemudian untuk yang tandanya beda, positif 18 dibagi negatif 3, maka hasilnya negatif 6. Negatif ya. Kemudian negatif 18 dibagi positif 3, hasilnya negatif 6. Jadi saya kira untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat, kalau kita sudah tahu ketentuannya, maka saya kira tidak ada masalah. Yang terpenting adalah kalian selalu berlatih mengerjakan soal-soal supaya nanti kalian terbiasa untuk mudah mengerjakan soal. Itu aja anak-anak untuk perkalian dan pembagian. Sekarang kita akan masuk kepada operasi campuran, ya. Kita masuk kepada operasi campuran bilangan bulat. Operasi campuran bilangan bulat. Operasi campuran bilangan bulat itu adalah operasi biasa sebenarnya yang terdiri daripada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian ya. Jadi di situ ada penjumlahan, ada juga pengurangan, ada perkalian dan pembagian. Bagaimana cara menyelesaikan operasi campuran jika di dalam satu operasi hitung itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian dan ada pembagian? Maka ada aturan-aturan juga yang perlu kalian ketahui. Nanti juga ada di dalam operasi hitung itu ada dalam kurung. Ya, kalau ada dalam kurung, nah ini aturan yang perlu kalian ketahui. Yang pertama aturannya kurung ya. Artinya yang ada operasi hitung yang ada di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu ya. Yang kedua perkalian dan pembagian ya. Kalau operasinya ada dalam kurung, itu dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Kalau tidak ada, nggak usah, berarti langsung masuk ke perkalian dan pembagian ya. Kalau ada perkalian dan pembagian atau ada penjumlahan dan pengurangan sama-sama ada, maka yang dikerjakan terlebih dahulu itu adalah perkalian dan pembagiannya, baru kemudian mengerjakan penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian dan pembagian ini tingkatannya sama ya, tingkatannya sama. Namun kalau di dalam suatu soal operasi hitung itu ada perkalian dan pembagian, mana yang lebih dahulu dikerjakan Pak? Yang lebih dahulu dikerjakan adalah yang di sebelah kiri.
Kalau perkaliannya berada di sebelah kiri atau di depan, maka perkalian dikerjakan terlebih dahulu. Kalau kemudian pembagiannya yang berada di sebelah kiri, maka pembagiannya yang dikerjakan terlebih dahulu. Ya, contoh soal. Contoh, ya, 6 tambah 4 dibagi 2. Nah, ini ada penjumlahan, ada pembagian. Nah, perhatikan aturannya. Kalau ada pembagian dan penjumlahan, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkaliannya atau pembagiannya, ya. Maka yang harus kalian kerjakan adalah 4 bagi 2 dulu. 4 bagi 2 berapa? 4 bagi 2 sama dengan 2. Kemudian 6 ini turun. 6 penjumlahannya juga turun. 6 tambah 2 sama dengan 8. Ya. Tidak boleh kalian mengerjakan 6 tambah 4 dulu. Tidak boleh. Ya. 6 tambah 4 itu hasilnya adalah 10. 10 bagi 2 sama dengan 5. Enggak sama, ya. Jadi hasilnya nanti beda, kacau. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pembagiannya. Contoh lagi, contoh soal ketika ada kurung semisal 5 ya, kali 4 tambah 3 kemudian dikurang 2 semisal. Berapakah hasilnya? Karena di sini ada dalam kurung, ya, maka yang dalam kurung dulu dikerjakan. 4 tambah 3 sama dengan 7, ya. 5-nya turun, 5 kalinya turun tetap, kemudian kurang 2 atau min 2 itu juga turun, ya. Dalam kurung sudah dikerjakan 4 tambah 3 sama dengan 7. Kemudian di sini sisa perkalian dan pengurangan. Mana yang lebih dahulu dikerjakan? Yang lebih dahulu dikerjakan adalah 5 kali 3. 5 kali 3 sama dengan 35, kemudian dikurang 2 sama dengan 33. Ya. Saya kira tidak ada masalah. Sekarang ada lagi 16 bagi 2 kemudian kali 3 semisal. Ada pembagian, ada perkalian. Mana yang lebih dulu untuk dikerjakan? Seperti yang Pak Latif sampaikan, karena pembagian dan perkalian ini tingkatnya sama, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang paling kiri. Pembagian dan perkalian yang lebih kiri atau di depan ini adalah pembagian, maka pembagiannya yang dikerjakan terlebih dahulu. Perhatikan, 16 bagi 2 kali 3, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah 16 bagi 2. 16 bagi 2 sama dengan 8. Kemudian 3-nya turun, perkaliannya turun, tinggal 8 kali 3. 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, kalau ada dibalik Pak, semisal dibalik, saya taruh sini ya. 25 kali 2 semisal. Kemudian dibagi 5. Berapa Pak hasilnya? Karena ini perkalian dan pembagian tingkatannya sama, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang sebelah kiri. Ya, perkalian dulu dikerjakan. 25 kali 2 sama dengan 50. 50 kemudian ini turun dibagi 5 sama dengan 10. Ya. Begitu juga dengan penjumlahan dan pengurangan. Jika ada penjumlahan dan pengurangan, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang sebelah kiri atau yang depan. Ya, semisal yang depan pengurangan, maka pengurangan dikerjakan terlebih dahulu. Kalau penjumlahannya yang lebih dahulu, maka penjumlahannya yang dikerjakan. Demikian anak-anak untuk perkalian, operasi hitung penjumlahan, perkalian, pembagian, kemudian operasi hitung campuran. Saya kira tidak ada masalah. Semakin kalian banyak belajar, semakin kalian sering latihan soal, maka kalian akan terbiasa dan mudah mengerjakan soal. Terima kasih, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.